Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. PCIM Malaysia saat ini yang memiliki amal usaha yang cukup banyak dan terus berkembang hingga saat ini, dan kita akan melihat dan juga mendengar bagaimana progres dari perkembangan PCIM Malaysia saat ini. Langsung saja kita sudah terhubung dengan Sekretaris PCIM Malaysia, Bapak Sultan Kamal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Sultan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana Pak dengan seluruh kader persyarikatan yang ada di Malaysia? Alhamdulillah baik ya, ini Alhamdulillah. sekali bisa bertemu dengan TV-mu ya. Okay. Baik Pak, saat ini kan jika setahun yang lalu kita sudah berdiskusi banyak hal terkait tentang sejarah PCIM Malaysia, bagaimana perkembangan persyarikatan di sana, kemudian bercerita banyak tentang pendirian perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Malaysia juga. Nah, saat ini perkembangan Muhammadiyah di Malaysia seperti apa, Pak? Dengan gejolak dinamika politik serta ekonomi yang ada di Malaysia saat ini. Ya, alhamdulillah perkembangan dan dinamika PCIM di sini di Malaysia, alhamdulillah menyenangkan kalau menurut saya, karena memang dari tahun ke tahun ada banyak perkembangan. Kami di sini sudah ada beberapa ortum ya, ada Aisyah, terus kemudian IMM, ada MDMC, Lazismu, demikian juga persyarikatan di sini karena luasnya cakupan dakwah kita di sini ya. Jadi kami juga di sini mengembangkan ada sampai 10 ranting gitu, Mbak. Terus kemudian yang bagus lagi perkembangannya, kami di sini punya amal usaha berbentuk restoran. Kalau kawan-kawan mungkin sudah banyak yang dengar itu, restoran Wasola namanya. Nah, terus kemudian juga kami akhir-akhir ini membentuk semacam PT gitu. Di sini namanya Suryamu Sendirian Berhad. Di antaranya yang kita menggarap renovasi untuk nanti umam di Perlis gitu. Baik, luar biasa sekali. Tadi sudah ada 5 cabang persyarikatan di sana ya Pak. Ada di kota mana saja itu Pak? Bisa dijelaskan kepada kami? Gimana? Ada 5 cabang Muhammadiyah tadi ya, di tepatnya. Maksudnya bukan 5 cabang ya, tapi kalau di sini ada cabang Aisyah, ada cabang Istimewa Aisyah, dan Istimewa Muhammadiyah. Terus kemudian mempunyai ranting di sekitar Semenanjung sini, karena memang cakupan dakwah gitu di sini banyak gitu. Jadi kita untuk mengefektifkan gerak dakwah, kita membuat ranting di sekitar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur sini. Ada di ranting Kepong, Kampung Baru, Kepong, Kampung Baru, terus kemudian Kampung Pandan, Gombak, sampai di yang terakhir itu di Pulau Pinang. Iya, itu yang terakhir. Persebarannya cukup banyak sekali ya Pak di beberapa kota di Malaysia. Saat ini untuk anggotanya sendiri sudah berapa Pak? Kalau anggotanya secara terdata di kami itu ya ribuan gitu. Dan itu sebenarnya masih banyak lagi yang belum tercatat oleh kami, karena memang biasa kan kader di di Malaysia ini kadang lulusan Muhammadiyah dari sekolah dari mana, tapi belum atau bergabung dengan kami PCIM gitu. Itu yang sudah tercatat aja. Sekitar 1.000, 2.000, 3.000-an gitu.
Ya, PCM Malaysia ini merupakan salah satu PCM yang perkembangannya cukup pesat sekali, Alhamdulillah. memiliki organisasi yang tetap dan terus perombakannya juga dinamis, pergerakannya memiliki amal usaha yang cukup besar begitu ya. Tadi bahkan ada amal usaha di bidang ekonomi begitu. Ada soto Lamongan kami dengar juga di sana. Betul, betul. Kami di sini bersama KBRI kerjasama membentuk sanggar belajar. Baik. Jadi itu melayani pendidikan bagi warga Indonesia yang kebetulan secara dokumen itu tidak lengkap gitu, so mereka terkendala dalam masalah pendidikan, maka kami di sini bekerja sama dengan KBRI dan ormas-ormas lain, paguyuban lain di sini menyelenggarakan PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, kami sudah membentuk yang namanya Sanggar Belajar, itu ada di 2 tempat di ranting kami di sini, yaitu di Kampung Baru dan Kepong. Kampung Baru insya Allah dan nanti Kepong, akan berkembang lagi, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah, ini kabar yang cukup menggembirakan sekali. Nah, untuk di tahun ini dan juga ini kan menjelang tahun 2023 juga, apa saja yang akan dilakukan dan juga proyeksi ke depan dari PCM Malaysia yang akan dikerjakan? Ini juga menjelang Muktamar, apa saja yang dilakukan begitu, Pak? Oke, yang sudah kami rencanakan nanti insya Allah dari Muhammadiyah di Malaysia ini akan mengirim penggembira, selain ada utusan yang memang diundang oleh pusat sebagai peninjau. Nanti kami juga akan launching buku dalam gerak internasionalisasi Muhammadiyah dengan mengumpulkan kawan-kawan semua yang di sini untuk menulis, dan sudah alhamdulillah kita sudah naik cetak, dan insya Allah nanti di arena Muktamar kami akan pasarkan di sana dan akan kami sebarkan. Terus kemudian juga kami menyambut baik tentang adanya Muktamar Ride, dan insya Allah dalam ini Sabtu Minggu ini kita akan menyambut hal itu, dan kami sudah koordinasi dengan kawan-kawan yang ada di luar negeri, PCM. Nanti kami akan dokumentasikan hal itu, dan kami akan sampaikan juga kepada panitia pusat dari Muktamar Raya tersebut. Terus kemudian juga kami ada rencana di arena Muktamar kami akan menyewa booth yang disediakan oleh panitia, dan kami akan memasarkan merchandise dari BCM Malaysia, insya Allah. Masya Allah. Ya, ini kabar yang menyenangkan sekali. Nanti saya ingin banyak hal yang ingin kami tanyakan kepada Pak Sultan Kamal tentang berbagai kegiatan yang ada dilakukan PCM Malaysia. Tapi kita jeda sejenak, Pak Sultan. Boleh. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Arina Rohma dan juga Sekretaris PCM Malaysia, Pak Sultan Kamal. Dan kita berbicara lagi, Pak Sultan Kamal, menyambut Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48 yang nanti akan dilakukan di Solo, Jawa Tengah. Apakah juga seperti PCM-PCM yang lain akan ada kader atau perwakilan dari PCM Malaysia untuk hadir di Solo nanti? Iya, insya Allah seperti yang diberikan kepada kami undangan, dan itu kebetulan nanti ketua umum kami yang akan berangkat ke sana, Profesor Sony, sebagai peninjau, dan nanti disertai juga penggembira banyak, insya Allah. Masya Allah. Sekitar berapa nanti yang akan hadir di Solo, Pak Sultan? Adalah banyak, insya Allah kami, karena begini, kami di sini tidak mengorganisir bareng pesawat bareng bersama, cuma mereka pulang ke daerahnya masing-masing. Nanti kita jumpa di arena Muktamar di Solo, dan kami nanti insya Allah juga di sana akan
setelah selesai pagelaran acara pembukaan dan itu 2 hari, setelah itu kami juga insya Allah kalau sesuai dengan rencana kami akan mengadakan tur mau menuju ke pimpinan pusat, ke wilayah dan lain sebagainya di Solo dan Jogja insya Allah. Baik, ini menjelang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, tentu saja PCM memiliki suara yang cukup besar untuk memberikan rekomendasi maupun masukan bagaimana persyarikatan tumbuh besar terutama dalam menginternasionalisasikan Muhammadiyah ke berbagai negara. Apa saja masukan PCM yang nantinya akan disampaikan di Muktamar? Ya, insya Allah kami di Muktamar nanti berharap ya kepada kader-kader yang memang secara resmi diutus oleh PTM, PTA ya, Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun Perguruan Tinggi Aisyah yang sekolah melanjutkan pendidikannya di Malaysia ataupun di luar negeri yang lain, tentu untuk memperkuat BCM di mana-mana untuk memperkuat dakwah Muhammadiyah. Terus kemudian juga kami mendorong kepada pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mengadakan banyak kegiatan kerjasama dengan NGO-NGO yang ada di luar negeri biar menginternalisasi Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah. Terus kemudian juga kami berharap nanti dalam arena Muktamar juga banyak mengundang jurnalis-jurnalis dari mancanegara yang bisa meliput kegiatan Muhammadiyah maupun Muktamar Muhammadiyah tersendiri. Begitu, Mbak. Baik, ini kan bulan Oktober, banyak sekali di tanah air geliat Muktamar Muhammadiyah di berbagai daerah sudah dilakukan, mulai dari Jalan Sehat, terus kegiatan-kegiatan pramuktamar. Apakah di PCIM Malaysia juga melakukan hal serupa, Pak Sultan? Ya, sama. Kami juga di sini mensosialisasikan muktamar itu di sosial media kami yang ada di sini. Terus kemudian juga itu rencana Muktamar Ride, insya Allah kita akan goes beberapa kawan ada di sini yang biasa menggoes ya. Jadi nanti kami akan berkeliling ke tempat ikon-ikon yang ada di Malaysia sambil mungkin mengibarkan bendera persyarikatan gitu. Terus kemudian kami juga akan gambar dan videokan dan itu nanti akan dikompilasi dan kami serahkan kepada panitia pusat yang menjadi semarak dari kegiatan Muktamar insya Allah. Masya Allah sekali, rencana dan juga kegiatan-kegiatan sudah akan dilakukan dan bahkan mungkin ada beberapa yang sudah dilakukan ya Pak Sultan ya. Dan kita melihat perkembangan PCIM Malaysia ini kan cukup pesat sekali, amal usahanya juga sudah cukup kuat begitu, bahkan ada universitas dan juga sekolah-sekolah dan juga tadi ada di bidang amal usaha di bidang ekonomi begitu. Nah, tantangan tersendiri bagi PCIM Malaysia saat ini di era pandemi dan juga resesi ekonomi seperti apa, Pak? Memang ya kami khususnya kemarin karena dampak pandemi, jadi kebanyakan anggota kader Muhammadiyah di sini itu juga berasal dari PMI ya, pekerja migran Indonesia. Jadi kemarin pas ada pandemi itu banyak yang pulang ke Indonesia. Jadi kami juga di sini, sebenarnya masih bergerak, cuma memang berkurang gitu aktivitas dakwah gerak Muhammadiyah dan acara serta kegiatannya berkurang sedikit. Tapi itu setelah membaik lagi, insya Allah kami akan gerakkan lagi dan insya Allah trennya akan semakin baik lagi gitu. Baik, apakah Malaysia sudah mulai beraktivitas seperti biasanya di pandemi kali ini? Saya lihat juga sudah mulai aktivitas Malaysia di sana cukup pesat. Apakah juga mempengaruhi akhirnya para kader di persyarikatan yang ada di Malaysia ini bisa terus berkumpul, berkonsolidasi, terus memperbanyak kegiatan Muhammadiyah begitu di sana, Pak Sultan? Iya, kami di sini
memang setelah pandemi ini semakin banyak kegiatan yang kami laksanakan di sini, dan itu berpusat di ranting-ranting yang sudah ada di 10 ranting kami ada di sini, dan itu bergiliran selalu mengadakan kegiatan-kegiatan, dan kami trennya setelah pandemi ini banyak menerima tamu dari Indonesia, dari kalangan persyarikatan, baik itu dari wilayah maupun daerah, serta dari PTM dan PTA. Kami kemarin juga beberapa kali menerima mahasiswa-mahasiswa dari PTM PTA yang menyelenggarakan KKN internasional. Ya, kami melayani di sini, kami letakkan di 4 ranting yang bersedia menerima mereka. Baik. Gitu, Pak. Baik Pak Sultan, kita jeda sejenak. Kita nanti akan teruskan perbincangan kita yang lebih menarik lagi tentu saja. Okay. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Diaspora Muhammadiyah. Masih bersama saya Rinan Rohma dan juga Sekretaris PJM Malaysia Sultan Kamal. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya dan juga Sekretaris PCM Malaysia, Bapak Sultan Kamal. Pak Sultan, kita lihat tadi Pak Sultan di awal segmen menyampaikan bahwa di sana juga Aisyah cukup berkembang. Bisa diceritakan perkembangan Aisyah nih di PCM Malaysia? Ya, alhamdulillah dari awal berdiri kita tahun 2007. Tidak lama kemudian Aisyah dilantik juga tahun 2009 kalau nggak salah. Itu dari masa itu selalu kita bersama-sama, dan di mana ada ranting Muhammadiyah di situ juga ada ranting Aisyah, karena biasanya seperti di mana-mana begitu, kalau bapak-bapaknya beraktif di Muhammadiyah, bermuhammadiyah gitu, ibu-ibu istrinya itu juga ikut berkegiatan di Aisyah. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari 10 ranting itu sudah ada 5 ranting Aisyah. Masya Allah, ini pemirsa, jadi Malaysia ini selain berkembang PCM Malaysianya juga berkembang juga PCIA begitu ya di Malaysia, yang juga bertumbuh subur. Ini nggak hanya ada di Malaysia, mungkin di beberapa negara masih hanya berkembang PCM saja begitu. Pak, ada hal yang menarik yang bisa diceritakan kepada pemirsa TV-mu, bagaimana terus menjaga hitoh gitu, giroh dari para kader di sana untuk terus mengembangkan persyarikatan di Malaysia, Pak? Iya, memang di luar negeri itu masuk di Malaysia ini ada karakter sendiri dari PCIM masing-masing ya, termasuk di Malaysia. Biasanya kader dan aktivisnya itu come and go gitu. Iya, biasanya aktivisnya itu ada yang dari unsur mahasiswa, terus kemudian unsur ekspatriat, dan yang banyak itu dari unsur PMI, pekerja migran Indonesia, atau yang dulu sering disebutannya itu dengan TKI begitu. Iya. Nah itu kadang datang dan pergi. Nah yang kami berharap untuk tetap biar PCIM Muhammadiyah di sini langgeng itu, ya kami berharap sangat dari masyarakat Indonesia yang ada di sini, kader-kader yang memang genuine dari asalnya dari Indonesia, terus kemudian di sini sudah mendapatkan permanen residen gitu. Nah itu kami dekati, dan alhamdulillah bergabung dengan kami dan beraktivitas dalam Muhammadiyah, dan mereka insya Allah yang bisa melanjutkan terus nanti sampai anak turunnya begitu, Mbak. Alhamdulillah, jadi banyak dari warga Indonesia yang sudah permanen residen juga ya di sana. Jadi ini menjadi salah satu
keunggulan dari PCM Malaysia agar terus tetap bertahan di Malaysia begitu. Pak Sultan, apa saja yang dilakukan untuk menarik para kader muda Muhammadiyah yang masih ada di tanah air untuk bisa sekolah begitu dan juga belajar ataupun bekerja di Malaysia dan untuk ikut serta dalam membangun, mengembangkan persyarikatan di Malaysia? Apakah sudah ada yang dilakukan di sini? Ya, kami selalu mencoba mendekati kader-kader yang datang ke Malaysia, baik itu untuk bekerja, untuk sekolah, untuk mencari hidup dan lain sebagainya, untuk berkegiatan bermuhammadiyah bersama kami di BCIM. Kami juga menarik mereka dengan misalnya menggerakkan tapak suci. Ya, mulai kami sekarang ini ada di ranting-ranting tertentu yang menggelorakan ayo kita buat tapak suci dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin salah satu dari wakil ketua kita ada yang dilantik menjadi pendekar dan itu nanti insya Allah akan memprakarsai adanya tapak suci, dan dari situ pula nanti kita akan menarik kader-kader dari remaja muda insya Allah biar bersama kita menghidupkan Muhammadiyah di sini. Selain dari kegiatan-kegiatan yang selama ini kita sudah rawat gitu, termasuk amal usaha kita. Dan yang terakhir kita mendirikan PT Suryamu Sembilan Berhad, itu juga untuk menopang kegiatan yang kita Muhammadiyah Persyarikatan di sini laksanakan gitu. Insya Allah dengan adanya Suryamu Sembilan Berhad nanti akan menopang kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di sini di Malaysia, insya Allah, Mbak. Baik, PT Suryamu di sana itu bergerak di bidang apa, Pak? Kita alhamdulillah di sini sudah legal formal gitu ya, sudah kita daftarkan. Suryamu Sembilan Berhad itu ya jasa pengadaan jasa dan apa saja kita dibolehkan untuk berdagang, untuk pengadaan jasa tertentu gitu, travel dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan mengarah ke sana. Ya, dan luar biasa sekali, ini menjadi salah satu penopang ekonomi untuk terus menggerakkan roda persyarikatan di Malaysia ya Pak ya. Dan apa harapan ke depan dari BCM Malaysia dalam mengembangkan selain kaderisasi, kemudian juga amal usaha, dan juga yang terakhir bagaimana mengembangkan perguruan tinggi di Malaysia ini cukup pesat nantinya ke depan, Pak? Iya, kami sangat berharap kepada kader-kader sebenarnya dari mana saja kalau misalnya datang ke Malaysia untuk bisa bergabung pada PCIM gitu, termasuk juga membesarkan PCIM di sini yang sudah kita rintis bersama tahun 2007 sampai sekarang sudah ada Suryamu Sembilan Berhad. Itu sekarang kita fokus ke renovasi gedung yang akan digunakan untuk umam. Demikian juga kita mengambil proyek-proyek di sini, konstruksi tertentu di lokal sini, terus kemudian nanti kita juga akan ada kerjasama dengan badan usaha Muhammadiyah di pusat di Indonesia. Insya Allah kita yang sebisa mungkin kita akan kerjakan untuk Muhammadiyah di Indonesia maupun di Malaysia gitu, Mbak. Baik. Satu pesan lagi untuk kader di PCIM di seluruh negara yang mungkin juga akan melihat pesan dari Bapak Sultan Kamal dari Malaysia. Oke, pesan kami untuk kader-kader di seluruh dunia, mari kita hidup-hidupi Muhammadiyah, persyarikatan kita dimanapun berada. Dan jangan lupa kalau misalnya mampir ke Malaysia, insya Allah jangan lupa untuk datang ke PCIM. Kami ada sekretariat di Gombak,
Kami pula ada restoran Wasolamu di jantung kota Kuala Lumpur, di Coket, dekat sekali, mudah untuk dijangkau. Demikian pula sekretariat kami di Gombak, dekat sekali dari pusat kota, insya Allah bisa dijangkau. Dan kami terbuka insya Allah untuk kader semua yang datang dari Indonesia untuk bersilaturahmi kepada kami. Baik, terima kasih Pak Sultan Kamal selaku Sekretaris PCM Malaysia. Tadi sudah disampaikan Pak Sultan bahwa siapa saja kader Muhammadiyah yang akan berkunjung ke Malaysia bisa menghubungi Sekretariat PCM Malaysia, pasti akan disambut oleh seluruh jajarannya di sana. Insya Allah. Sehat selalu Pak Sultan. Gimana? Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali Pak Sultan. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa. Iya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Sekretaris PCM Malaysia, Bapak Sultan Kamal. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Sekretaris PCM yang ada di Malaysia, menandakan berakhirnya perjumpaan kita di diaspora pada kesempatan kali ini. Saya Rinan Rohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan diaspora setiap minggunya hanya di TVMO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.